Nah, ternyata fenomena seperti ini tidak terjadi di dapil kami saja. Ternyata setelah kita riset, ternyata di seluruh Indonesia itu bahkan ada fenomena-fenomena yang pengunduran diri calon terpilih yang alasannya itu kadang alasan yang tidak masuk akal atau terkadang juga alasan-alasan karena dia ingin memilih jabatan politik yang lebih tinggi lagi seperti jadi calon kepala daerah, entah gubernur dan sebagainya. Karena bagaimanapun kan sistem pemilu kita kan proporsional terbuka, sehingga kan yang dipilih rakyat itu bukan partai, akan tetapi calon yang diajukan oleh partai. Sehingga rakyat kan memilih calon tersebut, bukan memilih partai tersebut. Nah, sehingga harusnya segala sesuatu yang harusnya itu partai tidak memiliki kekuasaan yang absolut untuk semena-mena menurunkan pilihan dari rakyat tadi, karena rakyat memilih calonnya itu sebab perseorangan, bukan didasari oleh partainya, sebab sistem yang dianut dalam pemilu adalah proporsional terbuka, ada nama-namanya seperti itu, sehingga harusnya ya tadi suara rakyat yang terbanyak itu yang harusnya mewakili rakyat di parlemen. Jadi partai nggak usah lah ikut cawe-cawe kemudian dia semena-mena untuk menurunkan dan tidak menghargai apa yang telah dipilih oleh rakyat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan perkasa, beberapa saat lalu dunia hukum kita, khususnya undang-undang pemilu, ini mendapatkan sorotan dari publik, utamanya 3 mahasiswa UIN 1 Tulungagung yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka berhasil atau permohonan mereka untuk merubah pasal 426 ayat 1 B dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan 176 garis miring PUU strip 2211 ya 222 garis miring 2024. Ini cukup menghebohkan karena berkat mereka ya, anggota DPR terpilih tidak bisa lagi mundur kecuali mendapatkan tugas negara, karena beberapa fakta ada yang tiba-tiba mundur. Ini yang menang dapil ini si Anu, kok pada saat pelantikan kok si Anu gitu, padahal secara akuntabilitas ya, akuntabel, mereka harus bertanggung jawab kepada para pemilih yang sudah memilih dalam bilik suara. Kok tiba-tiba kok yang muncul itu, yang dilantik itu, bagaimana? Nah, ini yang menjadi kritisi. Saya akan ngajak kawan perkasa untuk kenalan dengan mereka. Yang pertama ada Adam. Ya, selamat siang Bapak. Iya. Assalamualaikum Adam, sehat ya? Amin. Sehat. Alhamdulillah. Adam, nama lengkapnya adalah Adam Bahdul. Semester 6 ya Adam ya? Ya betul, semester 6. Iya. Adam Hamdana. Adam Imam Hamdana, semester 6 Hukum Tata Negara UIN 1. Oke, kemudian ada Wiyanda Julita Maharani. Iya, benar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada satu lagi yang hari ini tidak bisa hadir, ada Adina Ulfa Maharani ya. Oke. Sebelum jauh kita bicara, bagaimana latar belakang teman-teman ini? Ini satu kelas, Iya, satu kelompok benar. diskusi begitu? Betul. Betul Kita sekali. satu kelas, satu angkatan dan satu kelompok diskusi yang sama. Banyak yang mengapresiasi keberanian kalian di depan Mahkamah Konstitusi, berani-beraninya ini mahasiswa UIN 1 yang merubah undang-undang pemilu yang menjadi konsentrasi seluruh masyarakat di Indonesia. Apa yang melatar belakang keberanian kalian? Sebelumnya kan saya kan selaku pemohon 1, kan kita ada 3 pemohon 1 saya, pemohon 2 teman saya ini Wiyanda, kemudian pemohon 3 itu si Adinia.
Kebetulan saya pemohon 1 dan pemohon 3 itu kan daerah pemilihannya itu dapil 6 Jawa Timur. Dan itu adalah dapil dari anggota DPR terpilih Bu Sri Rahayu. Nah, ketika itu kita lihat berita si ibu ini dia mundur dari anggota DPR, padahal dia sudah mendapatkan suara yang terbanyak ya di partai terbanyak, sehingga seharusnya dia kan yang dilantik untuk mewakili rakyat, mewakili dapil kita lah gitu. Kemudian ada berita dia mundur, otomatis kalau dia mundur kan gantinya Pak Arteria Dahlan. Dia adalah orang yang mendapatkan suara terbanyak nomor 2 setelah Bu Sri Rahayu kan itu. Namun kita teliti loh, Arteria juga mundur. Kalau Bu Sri Rahayu ketika dia mundur dia tidak menyampaikan alasan yang jelas, dia pokoknya mundur aja gitu kan. Kalau si Pak Arteria dia terang-terangan bilang kalau kan nomor 3 ini adalah Pak Romi Soekarno, dia adalah cucunya Bung Karno, seharusnya saya harus menghormati dia, makanya saya mundur agar jabatan DPR yang seharusnya saya ampu biar diampu saja oleh cucunya Bung Karno saja gitu. Terus kita lihat loh, kalau gini enak banget sih Pak Romi kan, dia kan seharusnya kan rakyat secara mayoriti kan tidak memilih dia, namun dia bisa maju karena bahasanya karena adanya belas kasih dari calon-calon yang mendapatkan suara banyak, ya sungkan dan sebagainya. Nah betul. Terus habis itu kita diskusikan lah, karena saya sama pemohon 3 itu kita dapil yang sama, kita diskusikan. Dan kita juga sama pemohon 2 kita satu kelompok diskusi yang sama. Setelah kita diskusikan, nah ternyata fenomena seperti ini tidak terjadi di dapil kami saja. Ternyata setelah kita riset, ternyata di seluruh Indonesia itu bahkan ada fenomena-fenomena yang pengunduran diri calon terpilih yang alasannya itu kadang alasan yang tidak masuk akal, atau terkadang juga alasan-alasan karena dia ingin memilih jabatan politik yang lebih tinggi lagi seperti jadi calon kepala daerah, entah gubernur dan sebagainya. Nah, kita temukan datanya ternyata banyak sekali, puluhan bahkan yang mengundurkan diri dengan alasan tidak jelas. Akhirnya ya udah kita diskusi, kemudian kita susunlah kayaknya yang melatar belakangi adanya pengunduran diri dengan alasan yang kurang dapat diterima itu pasal ini, pasal 426 ya, pasal 46 Undang-Undang tentang pemilu itu. Pengunduran diri yang huruf B, yang merahnya itu. Kemudian kalau kasusnya mereka disuruh mundur oleh partai misalkan, ini masuk nggak dalam ranah itu? Ya masuk. Karena nggak boleh partai juga. Nggak boleh. Karena kan ketika mereka disuruh mundur, itu kan mereka pakai pasal itu. Jadi sebenarnya nggak boleh mundur secara secara seenaknya nggak bisa. Namun karena adanya pasal tersebut, akhirnya partai bisa sesuka hati, kamu mundur loh, nanti pakai pasal ini, nanti biar legal, sehingga mundurnya dia dari jabatan terpilihnya itu sah-sah saja di mata hukum sebab ada pasal tersebut tadi. Makanya kita lihat kalau seperti ini, otomatis nanti partai memiliki wewenang yang sangat luas dong. Partai dengan dislike berarti ya, suka atau tidak suka. Iya betul. Partai sangat mudah sekali untuk menurunkan calon-calon terpilih yang sebenarnya notabene tidak mendapatkan suara yang banyak dari rakyat. Rakyat punya pilihan yang lain, cuma karena partai mungkin memiliki, saya ingin memenangkan si A, si B, akhirnya calon-calon terpilih tadi disuruh mundur. Nah, legalitasnya pakai pasal 426 ayat 1 huruf B tadi. Gitu. Jadi partai tidak boleh seenaknya setelah ini ya? Betul. Setelah adanya putusan, partai tidak biasa enaknya untuk menyuruh mundur calon terpilih. Karena sudah dipilih oleh masyarakat secara sah, begitu ya? Sempat takut begitu apa enggak? Ya awalnya sempat takut sih Pak, soalnya kan pengalaman pertama dan MK kan, MK lembaga tinggi negara gitu kan Pak. Dan sama tidak punya hubungan famili kan? Iya, benar sekali. Tidak punya paman di situ. Nggak pernah kira ini kemudian dikabulkan sebagian oleh MK.
sih seperti itu Pak. Tapi alhamdulillahnya kemarin setelah kita menjalani sidang pendahuluan, terus respon-respon dari hakimnya yang demikian, yang menurut kita itu respon hakimnya itu kayaknya pro terhadap argumen kita. Jadi kita ada secercah cahaya untuk percaya kalau berapa kali harus bolak-balik untuk ikut persidangan? 3 kali, 3 cuman kali. yang 2 online. Karena kita langsung putusan kan Pak. Ya. Kita mau merasakan vibe-nya untuk persidangan, ya beracara langsung di MK. Keren. Sadar nggak ini menarik perhatian publik bahwa para politisi, masyarakat, termasuk para akademisi? Sadar, dan lebih disadarkan lagi ketika sudah putusannya itu sudah final dan mengikat kemarin Jumat itu. Karena kan banyak sekali media yang menyoroti juga. Iya. Dan kemarin itu sempat yang di Tasikmalaya juga heboh karena PSU-nya, gara-gara putusan kita itu PSU-nya ini agak bingung mereka. bingung, ya. Kan kalau di Tasikmalaya itu mereka itu kan PSU, pemungutan suara ulang, karena pemilihan yang kemarin itu salah satu calon itu didiskualifikasi oleh MK sehingga harus dilaksanakan pilihan suara ulang. Nah kebetulan H-1 penetapan calon itu ada putusan kita. Sedangkan calon yang diajukan oleh gabungan beberapa parpol itu salah satunya itu anggota juga Pak, anggota DPRD terpilih tapi sudah dilantik. Itu Tapi sudah dilantik. Cuma dia kan anggota terpilih harusnya kan 2024 2029. Cuma itu dia sudah dilantik. Nah, dia didaftarkan oleh gabungan parpol di daerah Tasikmalaya untuk maju menjadi calon bupati. H-1 penetapan, keluarlah putusan kita kalau yang bunyinya calon terpilih itu tidak boleh mundur kecuali kalau penugasan dari negara kan gitu. Akhirnya daerah sana juga bingung apakah ini juga termasuk si ibu ini, si yang kita ajukan sebagai calon dan sebagainya. Bahkan sempat ramai juga, kita juga sempat dihubungi untuk bahasanya diskusi, sharing dan klarifikasi lah apakah pasal yang kita uji dan juga putusan MK itu akan berpengaruh kepada pilbuknya mereka atau tidak gitu. Terus kemarin kita jelasin juga kalau spesifik yang kita uji kan ini pasal tentang penggantian calon terpilih dalam tanda kutip belum dilantik. Sedangkan kalau sudah dilantik itu nanti ada pasal tersendiri yang memperbolehkan. Ada di Undang-Undang MD 3, itu undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD yang mengatur tentang PAW. PAW, ya. nanti maksudnya ke sana. Mekanismenya PAW, Iya, PAW. sudah dilantik. Iya. Terus akhirnya gimana deh yang di Tasik? Sampai saat ini kayaknya masih pihak KPU-nya masih berkoordinasi Koordinasi, dengan ya. pusat ya. Ya, berarti ukuran dia tidak bisa mundur itu adalah sebelum dilantik begitu ya. Iya. Iya. Dan jadwal pelantikan kita tahu sendiri kadang mundur-mundur gitu, Iya, betul. molor dan tidak jelas begitu. Sehingga ada kekhawatiran ini dimain-mainkan mungkin pemilik atau pengurus partainya atau mereka sendiri yang punya nego-nego personal, Iya, betul. begitu ya. Iya. Karena memang itu sangat politik transaksional itu kan sangat di Indonesia kan kayaknya hal yang sangat diwajarkan kan gitu Pak. Jadi kadang kalau dia sudah kalah dia akan menghalalkan segala cara, yang penting saya bisa maju. Akhirnya termasuk cara-caranya dengan membeli suara-suara pasangan calon terpilih yang di atasnya kan gitu. Berarti kalau kita tarik garis mundur seperti di Tulungagung ini, wakil bupati yang sekarang sudah dilantik itu dulu ketika belum dilantik menjadi anggota dewan dia kan maju. Iya. Iya. Nanti berikutnya nggak boleh seperti boleh. di Tulungagung ya. Iya, Betul. boleh. Masuk Dalam catatan juga itu. Masuk, Iya. masuk. Masuk kita ya. dalam fakta dan bukti yang kita ajukan itu salah satunya juga dari daerah Tulungagung kita cantumkan juga. Berarti untung Pak Bahrudin. Iya, betul. Untung belum kita gugat sebelumnya kan. Iya. Oke. Jadi hak-hak pemilih ini diperjuangkan oleh para mahasiswa. Ada 3
kecuali satu ini. Wianda, Adam, dan satunya Adinia. Ajinia. Terus gimana? Berikutnya apa sama nggak mendapatkan pressure atau bahkan ancaman, intimidasi dari orang yang atau pihak yang berkepentingan mempertahankan pasal itu? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sih Pak. Aman ya? Iya, aman. Keluarga? Alhamdulillah bukan sih. Mudah-mudahan aman ya. Iya, mudah-mudahan. Cuma kalau kita lihat dari media ya mungkin ada pro dan kontra. Iya. Kemarin kita juga sempat baca-baca dari beberapa partai itu ada yang kontra dengan putusan itu. Ini kan kita mengundurkan diri untuk maju jadi calon kan juga hak warga negara. Kenapa kok dibatasi dan sebagainya? Cuma karena ya sudah ada putusan MK yang sifatnya itu final and binding ya mau tidak mau meskipun mereka kontra ya tetap harus taat kepada putusan tersebut kan gitu. Harus ikut ya. Apalagi kalian tidak punya hubungan apapun. Iya, iya. Jadi sampai hari ini nggak ada semacam pressure atau mungkin ancaman dari pihak manapun ya, selain ngajak diskusi. Iya, benar sekali. Dan mudah-mudahan nggak ada ya. Insya Allah. Kita agak ke depan lagi, ini dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan, tugas perkuliahan reguler begitu atau bagaimana? Sebenarnya enggak sih Pak. Karena kebetulan kan di semester 5 kita itu mendapatkan mata kuliah hukum acara MK. Jadi kita belajar lah sedikit-sedikit hukum acara, bagaimana cara beracara, menyusun permohonan seperti itu. Terus kita berhubungan habis pemilu juga kan Pak. Dan pemohon 1 dan pemohon 3 ini ada kasus yang seperti itu. Jadi kita ini ada bahan nih untuk kita ajukan ke MK gitu. Dan alhamdulillahnya mendapatkan support dari Bapak yang mengajar hukum acara MK dan juga fakultas juga. Ya, kampus sangat support ya. Iya, sangat support, alhamdulillah. Manuver kalian. Iya. Belum ada yang merekrut ingin menjadi penasihat hukumnya atau lawyernya. Ya mungkin habis kita siaran ini mungkin membuka kesempatan ya. Minimal diskusi dan diskusi dan konsultasi barangkali begitu ya. Oke. Terus hak-hak publik ketika dia sudah memilih calon tertentu ini tidak bisa begitu saja dibatalkan gara-gara mundur. Kalau menurut pengamatan Adam dan Wianda, seperti kasus Bu Sri Rahayu tadi, ini mundurnya menurut penelitian kalian kenapa? Kalau Ibu Sri Rahayu sih, kalau kita sepanjang membaca di media, alasannya tidak terlalu jelas. Cuman kalau Bapak Arteria Dahlan itu memang secara belak-belakan ingin mengajukan Bapak Romi untuk dilantik sebagai. Sama melihatnya dari media yang beredar, iya. Tidak sempat bertemu atau mewawancarai mereka ya. Belum sempat ya. Secara tidak langsung ini sama apa istilahnya ya, pro dengan Bu Sri Rahayu gitu ya. Kalau itu kita menaati prinsip luber jurdil ya Pak. Ya, sehingga partai tidak bisa seenaknya untuk tiba-tiba mengubah atau dulu ada istilah recall. Iya betul. Dulu ada istilah recall dan sekarang masih ada harusnya itu. Jadi ketika ada termasuk misalkan dalam proses PAW ketika partai suka atau tidak suka dengan anggotanya yang di parlemen, kalau nggak suka ya direkol aja, di PAW aja. Kamu nggak ngikut melanggar aturan partai dan seterusnya direkol aja. Ini kayaknya tidak begitu populer hari ini, tidak begitu terdengar di publik. Kemudian harapan berikutnya apa sih dari ini kan otomatis mengkritisi undang-undang pemilu yang endingnya
agar pemilu kita semakin hari semakin baik, semakin apa tadi fair, jurdil, Iya. hasilnya akuntabel, kredibel, dan yang paling kalau menurut versi saya sih hasil pemilu itu atau pemilu dikatakan sukses apabila pilihannya itu amanah, kemudian mensejahterakan rakyat, yang ketiga tidak korupsi. Ada kaitannya dengan 3 poin ini atau Saman punya pandangan lain? Sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang kita ajukan kemarin itu yang menjadi titik uji memang pada dasarnya pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat. Seperti itu. Oh gitu. Ini yang paling prioritas. Iya, ya. Jadi kedaulatan kita rakyat. berusaha untuk rakyat. betul mempertahankan, karena bagaimanapun kan sistem pemilu kita kan proporsional terbuka, sehingga kan yang dipilih oleh rakyat itu bukan partai, akan tetapi calon yang diajukan oleh partai, sehingga rakyat kan memilih calon tersebut, bukan memilih partai tersebut. Nah, sehingga harusnya segala sesuatu yang harusnya itu partai tidak memiliki kekuasaan yang absolut untuk semena-mena menurunkan pilihan dari rakyat tadi, karena rakyat memilih calonnya itu sebab perseorangan, bukan didasari oleh partainya, sebab sistem yang dianut dalam pemilu adalah proporsional terbuka, ada nama-namanya seperti itu, sehingga harusnya ya tadi suara rakyat yang terbanyak itu yang harusnya mewakili rakyat di parlemen. Jadi partai nggak usah lah ikut cawe-cawe kemudian dia semena-mena untuk menurunkan dan tidak menghargai apa yang telah dipilih oleh rakyat. Partai sebagai pengusung saja, Iya. ya. Mekanisme partai sudah dilakukan pada saat proses pendaftaran atau mungkin masa orientasi dia mau nyalon begitu ya. Bukan berarti sentimen dengan partai ya. Ya, Sih seharusnya idealnya kalau partai udah stop sampai pengusungan aja sih. Kalau masyarakat sudah memilih yang dipilih, berarti yang dipilih juga harus menjalankan kewajibannya atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang menyampaikan suaranya. Sehingga tidak lagi ada istilah petugas partai. Iya, ya betul. betul. Ya, tapi apapun kan mekanisme partai itu kan harus ada. Iya. Walaupun ada perseorangan, tapi saya belum pernah dengar ya perseorangan yang kemudian mendapat simpati banyak orang. Betul. Karena memang kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar juga peserta pemilu kan itu partai politik, sehingga bagaimanapun ketika ada seseorang yang ingin ikut berpolitik, ya mau tidak mau dia harus ikut terlebih dahulu ke partai politik. Jadi sebagai perantaranya lah partai politik. Cuma di dalam perkembangannya bukan hanya menjadi perantara lagi, tapi seakan-akan partai itu kayak memiliki kuasa terhadap calon-calon yang diajukan. Akhirnya kan sampai pada titik kalau ada calon yang tidak sesuai dengan omongan dari partai, tadi mungkin direkall, di PAW dan sebagainya. Padahal kan harusnya partai itu memfasilitasi apa yang telah diamanatkan rakyat kepada calon yang mereka ajukan. Namun ya tadi terjadi perubahan paradigma dan orientasi, partai seakan-akan menjadi atasan sebagai majikan terhadap anggota-anggota atau kader-kader yang terpilih itu tadi. Tapi kan tidak semua atau semua partai bisa dipukul rata begitu. Bahkan ada partai yang kebingungan mau menyalonkan siapa kan. Ada partai-partai yang memang sudah settle secara ideologi, dia punya banyak pendukung sehingga dia memang punya otoritatif di tangan ketua. Tetapi ada juga partai-partai yang levelnya masih pemula yang bingung untuk mencari apalagi keterwakilan perempuan ya. Sesuai dengan amanat kan harus ada keterwakilan itu. Oke. Next, apa ada pasal-pasal lagi dalam pemilu yang mau diuji termasuk proporsional terbuka tertutup? Insya Allah Pak, doain saja. Entah itu kita atau siapa nanti, yang pastinya adalah. Kadernya ya. Tapi kan sama harus tetap menyuarakan. Iya. Ya betul. Itu. Karena kita
nggak cukup berhenti, nggak cukup puas di sini saja. Kalau memang kita melihat ada pasal-pasal lain, tidak terbatas pada undang-undang pemilu saja yang mungkin merugikan hak kita sebagai warga negara, ya bukan tidak mungkin kita pasti akan menggugatnya kan. Itu sebagai sarana yang diberikan negara kepada kita warga negara untuk menuntut haknya kan gitu. Tapi kalau proporsional terbuka tertutup belum menjadi isu menarik buat kalian ya? Sepertinya berkaitan dengan pasal ini, insya Allah kita akan ajukan lagi, Pak. Itu ramai juga di parlemen ya, Iya. di DPR. Tertutup atau terbuka atau semi-semi tertutup terbuka gitu. Ada banyak yang mengatakan ini agak melebar. Ada yang mengatakan kalau terbuka ini memicu terjadinya politik uang yang begitu liar. Siapa yang punya banyak duit, Ya. dia bisa mendapatkan banyak suara, peluang untuk mendapatkan suara terbanyak. Tetapi kalau yang tertutup pakai nomor urut, ini memang otoritas partai melalui seleksi dan melalui kaderisasi internal partai. Kan tidak jarang sekarang kita melihat ada para tokoh ya, calon yang dia bisa bermanuver loncat sana loncat sini dari partai satu ke partai lain gitu. Karena ternyata mekanisme seleksi ideologi di masing-masing partai itu tidak ada gitu. Sehingga muncullah ini menguntungkan bagi mereka yang punya banyak duit katanya. Tapi kalau tertutup mekanisme diserahkan kepada partai nomor urut 1, 2, 3 ini partai itu lebih aman katanya. Tapi silakan nanti bagaimana ini mahasiswa hukum tata negara ini kemudian apakah mau menggugat lagi. Tentu itu kan pasti akan ada pro dan kontra kan. Setiap sistem terbuka atau tertutup juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Cuma yang pasti yang akan dipilih yang sesuai dengan konstitusi itu adalah sistem yang memang lebih dekat kepada amanat rakyat. Jadi lebih dekat mengedepankan kedaulatan rakyat. Jadi kalau seumpama nanti mungkin dirasa kok sistem tertutup dengan mungkin sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kedaulatan rakyat itu lebih lebih terakomodir dengan sistem tersebut, ya mungkin saja kedepannya ya bisa jadi. Kalau dulu kan kalau tertutup itu katanya sama kayak membeli kucing dalam karung. Iya, betul. Yang membeli partai kalau begitu. Nah, ya apa kata kalian lah. Ya kawan perkasa dimanapun Anda, ini menarik sekali ya. Masyarakat mesti tahu berpolitik itu tidak hanya menjadi bagian dari peserta pemilu, tetapi juga tahu bisa kritis menyampaikan pendapat, apalagi menggugat kepada Mahkamah Konstitusi itu juga hak politik sebagai bagian dari warga. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada netizen, kepada partai politik, kepada para calon, jangan main-main ya. Kalau sudah kepilih jangan tergiur untuk jadi macam-macam lagi gitu. Mungkin kalau pesan dari saya mengambil adagium aja ya Pak. Ya. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika sedang mempermainkan suara rakyat, berarti dia juga sedang mempermainkan suara Tuhan. Itu aja. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya enggak? Mungkin ini sih Pak, jangan normalisasi politik uang, karena politik uang itu sumber dari segala masalah. Jadi Politik uang sumber dari segala masalah politik. ya, di dunia ini kan hanya 3: harta, tahta, wanita. Dan harta nomor 1 lagi. Dan harta nomor Ya 1. betul. Ya. Selamat untuk kalian bertiga, sukses selalu dan mudah-mudahan ini semakin memperbaiki sistem demokratisasi kita. Terima kasih Ya, sudah juga. hadir di Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.